Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini kita kembali bertemu untuk membahas mengenai hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai sesi. Kali ini saya membahas mengenai sesi ini berdasarkan masukan dari seseorang untuk meminta saya supaya membicarakan sesi ini dalam video saya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga menginspirasi saya untuk membicarakan mengenai sesi ini. Memang benar bahwa di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali permasalahan mengenai sesi, banyak dibicarakan dalam kehidupan masyarakat. Namun seringkali ada anggapan bahwa sesi ini adalah suatu jaminan. Ada yang menganggap bahwa sesi ini adalah jaminan. Nah, ada kerancuan-kerancuan di dalam kehidupan masyarakat. Lalu apa sih sebenarnya sesi? Sesi pada prinsipnya adalah penyerahan piutang atas nama. Nah, inilah yang sering dirancukan. Seringkali orang menganggap bahwa sesi ini adalah jaminan. Memang benar, ada kemungkinan bahwa piutang atas nama itu dijaminkan menjadi objek jaminan. Nah, ini seringkali dikatakan sebagai gadai sesi. Namun sesi sendiri sebenarnya adalah penyerahan piutang atas nama. Nah, itulah sesi. Nah, kemudian kita ketahui bahwa dalam kehidupan masyarakat itu, piutang ini di dalam hukum ada 3 macam. Piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, dan piutang atas nama. Ketiga macam piutang ini berbeda dan cara penyerahannya juga berbeda. Piutang atas bawah dan piutang atas tunjuk ini selalu dalam bentuk tertulis. Jadi ada surat buktinya. Ini berbeda dengan piutang atas nama yang akan kita bicarakan ini. Piutang atas nama tidak selalu dalam bentuk tertulis. Bisa lisan, bisa juga tertulis. Misalnya, seseorang A misalnya utang kepada B. Nah, di sini bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. Nah, itulah piutang atas nama. Nah, bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, lalu bagaimana penyerahannya? Nah, penyerahan piutang atas nama ini dilakukan dengan sesi. Nah, sesi prosedurnya bagaimana? Kita bisa melihat di dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa sesi dibuat dalam bentuk akta. Bisa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Artinya bahwa sesi ini harus dalam bentuk tertulis. Jadi untuk melakukan peralihan piutang atas nama, yaitu dengan sesi ini harus dengan tertulis. Harus ada akta di sini. Akta otentik bisa, akta di bawah tangan juga bisa. Yang penting dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akta. Adapun syarat sahnya sesi adalah yang pertama tentu harus memenuhi syarat sahnya penyerahan pada umumnya agar seseorang itu bisa memperoleh hak milik atas benda. Menurut pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar seseorang memperoleh hak milik atas benda, hak ehendom atas benda dengan jalan penyerahan ada 2 syarat. Yang pertama adalah adanya alas hak yang sah yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan benda. Kemudian yang kedua, adanya kewenangan dari orang yang menyerahkan benda. Jadi orang yang menyerahkan benda harus orang yang berwenang. Nah, khusus untuk sesi, di samping 2 syarat tadi, tambah 1 lagi, yaitu harus dibuat dalam bentuk akta. Bisa akta otentik maupun akta di bawah tangan, sebagaimana sudah disebutkan di dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi syarat sahnya sesi tadi, yang pertama ada alas hak yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan benda. Yang kedua ada kewenangan dari orang yang menyerahkan. Dan yang ketiga harus dalam bentuk akta atau harus dalam bentuk tertulis. Jadi meskipun piutang atas nama ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis, namun penyerahan piutang atas nama ini harus dilakukan secara tertulis, harus dalam bentuk akta. Nah, lalu siapa pihak-pihak dalam sesi ini? Dalam sesi terlibat 3 pihak dalam hal ini. Yang pertama adalah sesus. Sesus itu siapa? Sesus adalah debitur atau pihak yang memiliki utang. Pihak yang berutang kepada
kepada kreditur. Pihak yang berkewajiban atas suatu prestasi dalam suatu perikatan. Inilah debitur. Kemudian kreditor itu siapa? Kreditor adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi. Sudah pernah kita bicarakan bahwa prestasi itu ada 3 macam. Memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Nah, di sini orang yang wajib untuk melakukan sesuatu dalam perikatan namanya adalah debitur. Perikatan itu apa? Perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. Nah, dua pihak itu siapa? Dua pihak adalah debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, sedangkan kreditur adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi. Nah, disinilah sesus adalah debitur. Nah, dalam perjanjian utang piutang misalnya, maka debitur di sini, sesus di sini adalah pihak yang berutang kepada kreditur. Kemudian yang kedua adalah seden. Seden itu siapa? Seden atau kreditur lama, yaitu pihak yang menyerahkan piutang atas nama. Kemudian yang ketiga adalah sesionaris. Siapa itu sesionaris? Sesionaris adalah pihak yang menerima penyerahan piutang atas nama atau kreditur baru. Nah, itulah pihak-pihak di dalam sesi. Jadi ada 3 pihak. Nah, kemudian contohnya seperti apa? Contohnya ada perjanjian utang piutang, misalnya A utang kepada B, maka di sini timbullah piutang pada B karena dia sudah meminjamkan uang kepada A, misalnya begitu. Nah, karena punya piutang ini adalah sebuah benda. Karena piutang sebuah benda, maka bisa dialihkan kepada pihak lain, bisa dijual kepada pihak lain. Misalnya B ini kemudian butuh dana, kemudian dia menjual piutangnya kepada C. Maka di sini harus ada penyerahan dari B kepada C, penyerahan piutang tadi. Nah, penyerahan piutang dari B kepada C inilah yang dinamakan dengan sesi. Nah, disinilah ada 3 pihak yang terlibat, yaitu ada sesus, yaitu debitur, misalnya tadi adalah A, kemudian B, seden adalah pihak yang menyerahkan piutang atas nama kepada pihak lain, kepada kreditur baru atau kreditur lama di sini. Nah, kemudian sesionaris adalah C di sini, yaitu pihak yang menerima penyerahan piutang atas nama. Lalu kalau terjadi sesi, kemudian nanti siapa yang berhak menagih kepada sesus tadi? Nah, yang berhak menagih kepada sesus adalah si sesionaris atau kreditur baru karena piutang sudah beralih kepadanya. Nah, supaya A ini atau sesus terikat adanya sesi, maka dilakukan pemberitahuan kepada sesus. Jadi harus dilakukan pemberitahuan kepada sesus. Namun kalau misalnya tidak dilakukan pemberitahuan kepada sesus atau debitur tadi, apakah sesi itu sah? Tetap sah, karena sudah memenuhi tadi 3 syarat sahnya sesi. Ada alas hak yang sah, ada kewenangan dari orang yang menyerahkan, kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk tertulis. Kalau 3 ini sudah terpenuhi, maka sesi sah, meskipun tanpa pemberitahuan kepada debitur atau sesus. Namun dalam hal ini, pemberitahuan kepada debitur atau sesus ini juga sangat penting. Kenapa? Untuk mengikat sesus akan adanya sesi. Karena kalau tidak diberitahukan, maka sesus tidak terikat adanya sesi. Tapi kalau sudah diberitahukan, maka sesus terikat adanya sesi. Jadi kalau seandainya sudah ada sesi, sudah memenuhi syarat sah sesi, kemudian tidak diberitahukan kepada sesus, kemudian si sesus atau debitur ini suatu saat membayar utang kepada B atau seden, maka pembayaran itu sah karena tidak diberitahu. Karena tidak diberitahu, maka dia tidak terikat adanya sesi. Maka di sini, kalau seandainya kemudian C menagih juga kepada A ini, maka karena pembayaran A kepada B tadi
Sesus kepada C tadi sah karena tidak diberitahu, maka dia tidak wajib untuk membayar kepada C. Tetapi beda kalau Sesus ini diberitahu akan adanya sesi. Maka di sini Sesus terikat akan adanya sesi. Sehingga kalau suatu saat A ini kemudian tetap membayar kepada B, maka pembayaran ini tidak sah. Sehingga kalau C nanti menagih kepada A, dia tetap wajib untuk membayar kepada C. Nah, itulah mengenai sesi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai sesi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Dan sampai bertemu pada kesempatan mendatang. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya, dan juga like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.